Gini loh, maksudnya ini cuma sekedar sharing lah ya. Sharing yang siapa tahu ini bisa membantu membuka pikiran lah. Ya, analogi sederhananya ya sering gua ceritain kan, pergilah ke belakang rumah mau mancing, gali cacing, nemu uang 1 juta. Otomatis otak kita uang 1 juta itu iris kuping gua kalau nggak dihambur-hamburin karena kita tidak mendapatkan itu, tidak merasakan prosesnya. Nah, Hmm. ketika uang itu habis 1 juta itu, otomatis otak kita akan berpikir mungkin nggak ada 1 juta yang lain di belakang rumah gitu kan. Ambil cangkol, galiin tuh sekeliling rumah sampai pondasinya roboh sama rumah-rumahnya, nggak nemu lagi tuh uang 1 juta. Sederhananya itu seperti itu gitu loh. Gini deh, coba deh, orang tolol model apa sih yang mau bikin orang lain jadi kaya? Ada nggak? Hah? Ya, misalkan nih lu menang 1 M lah katakanlah, gua bandar, ngapain gua bayar uang 1 M itu, mendingan gua blokir, rajin amat, ya kan? Secara sistem permainan kita sudah diakali. Begitupun kalau menang juga belum tahu entah itu dibayar atau enggak, tapi di sini yang kita pertaruhkan umur hidup kita ini yang cuma 1 kali ini yang kita pertaruhkan. Kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, masa depan kita yang kita pertaruhkan di situ. Orang bandar, admin peduli nggak kalau istri lu cerai, kalau anak-anak lu mati, kalau orang tua lu mati, hidup lu hancur, pekerjaan lu hancur, usaha lu hancur, orang tua lu mati, peduli nggak? Nggak peduli. Kenapa mereka menjadi skala prioritas malah dalam kehidupan lu? Ada uang setor, ada uang setor, ada uang setor. Bandar itu kan ibarat kayak ternak lele loh. Liatin lele, wah lele gua nih pada pada asik bermain di kolam gua. Oh, yang ini udah gemuk, tar dulu kasih yang kurus nanti mati. Oh, ini udah mati, buang, masukin lele baru. Tiap hari tuh kerjaan yang ngeliatin. Dia nggak capek tuh, cuma duduk ngasihin, ngeliatin lele-lelenya bermain gitu kan. Hmm. Ya, mau sampai jadi kapan, jadi keluarganya bandar kan, bayarin kredit rumahnya, bayarin istrinya liburan ke luar negeri, bayarin dia makan di restoran yang paling mahal. Kita orang makan steak wagyu A5, kita makan telur ceplok sama mie instan, nggak usah direbus, diremes saja. Kita kerja pelontang pelanting dari pagi sampai sore, tiap hari, sampai 1 bulan dapat gaji, dapat uang halal, terus diharamkan. Kan seperti itu konsepnya, ya kan? Yang buat kambuh-kambuh lagi ya, ya kan sudah pernah coba kan, sudah tahu rasanya pahitnya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Ya kalau mau dibikin lagi ya hasilnya pun akan sama, buktinya kan sama, ya kan? Kalau Mas Anzo tadi bilang bercerita, belum berani jujur sama istri karena istrinya seperti ini dan segala macam, ya berarti kan sebelum Mas Anzo bermain kan Mas sudah tahu konsekuensinya akan apa yang terjadi, tapi tetap berani untuk melakukan itu kan. Nah, sehingga setelah terjadi permasalahannya ya kitanya nggak siap gitu loh, berani menghancurkan tapi tidak berani bertanggung jawab, berani merusak tapi tidak mau berani memperbaiki, tidak siap dengan kenyataannya, tidak siap dengan keadaannya, tidak menerima. Kadang kita ngerasa hidup kita ini baik-baik aja gitu loh, maksudnya tubuh ini akan selalu seperti ini, sehat gitu kan, rezeki ini akan selalu ada terus menerus gitu kan. Nanti deh ya, kalau setelah 10-15 tahun lagi gitu loh kan, kalau tubuh sudah mulai lemah, pikiran sudah mulai pikun, rezeki sudah mulai seret, coba deh tanya lagi hebat yang kemarin itu kemana. Judi ini bukan hanya merampas harta lu, dia akan merampas kehidupan lu, dia akan merampas waktu lu, waktu yang notabene yang lu sia-siakan. Ya, mau uang lu sebanyak apapun, lu tidak akan pernah bisa membeli waktu. Lu tidak akan bisa mengembalikan apa yang sudah hilang dalam kehidupan lu gitu loh. Kenangan-kenangan mungkin bersama anak-anak lu, istri lu, orang tua lu, bahkan kenangan buat diri lu sendiri. Gini loh,
Ya, hidup ini ibarat kayak putaran kaset pita ya, kaset pita musik itu loh. Itu kan pita itu kan terus berputar kan sampai masanya habis ya. Habis dalam di sini adalah kematian. Nah, ketika kaset ini terus berputar, maka kita akan merekam apapun yang akan terjadi di kehidupan kita ya. Nah, rekaman itu tidak akan bisa kita singkirkan karena itu akan mengingat dan membekas dalam pikiran kita. Jadi cara mensiasatin pikiran yang sudah terkontaminasi itu bagaimana caranya? Dengan mengisi memori-memori yang baru. Sehingga memori yang sudah rusak yang sudah nggak enak ini itu akan tertutupi dengan memori-memori baru. Maka dari itu akan terciptalah kehidupan yang baru itu loh. Versi lama kita kan sudah pernah gagal, ya kan? Kenapa kita coba tidak membuat versi baru kita? Ibarat yang sederhananya analoginya seperti handphone lah ya. Handphone kalau kita beli kan itu ada aplikasi bawaan pabrik kan, yang memang sudah standar pabriknya seperti itu. Nah, ketika handphone itu di tangan kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membuat kita senang, bahagia dan segala macam ya. Nah, ketika aplikasi itu sudah terlalu banyak dan dengan berbagai permasalahannya, maka handphone itu akan error, akan ngehang kan. Caranya bagaimana untuk memperbaiki handphone yang error itu? Ya kembalikan ke pengaturan pabrik. Buang aplikasi-aplikasi yang menjadi permasalahan itu. Jadi ketika sudah kembali ke pengaturan pabrik, kembalikan sisi kemanusiaannya kembali, maka kita akan tahu mana aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita install itu yang menjadi masalah, mana yang baik, mana yang tidak, kan seperti itu. Ya, karena hidup ini kan kesempatannya tidak akan datang berulang kali. Ibarat ya peluru dalam senjata lah ya, dikasih peluru 6, lu tembakin tuh sembarangan tuh, sisa peluru 1. Ketika lu memang butuh-butuh untuk menembak, pelurunya udah habis. Ya kan, jadi kuncinya itu apa? Selamatkan apa yang harus diselamatkan. Selamatkan diri lu, selamatkan kehidupan lu, selamatkan keluarga lu, selamatkan harapan lu, selamatkan masa depan lu, selamatkan mimpi-mimpi lu. Hidup harus punya prinsip. Gua pribadi, gua mendingan kehilangan 1 jempol daripada kehilangan 1 kaki. Siapa yang ikhlas dengan apa yang sudah habis di judi ini? Di antara 62 orang di sini, nggak ada yang ikhlas. Tapi kita tidak punya pilihan. Apa yang mau kita lawan, apa yang kita mau perangi, mereka punya sistemnya, mereka punya semuanya. Menang pun mereka akan mempersulit, bahkan mereka tidak mau bayar. Apa yang mau kita kejar? Ibarat kayak, bisa nggak lu menawarkan lautan yang asin? Nggak bisa. Mau ngapain? Nggak bisa kita lawan, sama kayak ngejar bayangan sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau sudah hancur, sudah terpuruk, apa yang harus dilakukan, Bang? Ya berproses kembali. Bisa nggak lu tidur terlentang tiba-tiba langsung lari kencang? Nggak bisa. Bisa pun kalau nggak nabrak tembok, kalau nggak terguling-guling. Karena buat bangkit pun itu butuh proses. Kenapa harus butuh proses? Sehingga itu akan menjadi pembelajaran yang paling baik dalam hidup lu. Dengan berproses itu, lu akan menikmati prosesnya. Lu akan tahu rasa sakitnya. Lu akan tahu rasa tidak enaknya. Cuman terkadang beberapa orang ini kan selesai masalah itu karena ditolong, karena dibantu, bukan karena sebagian karena memang pure murni dia menyelesaikan sendiri. Jadi ketika dia akan melakukan lagi, otaknya akan berpikir kalau seandainya ini terjadi masalah lagi, maka dia akan meminta bantuan lagi. Dia akan minta tolong lagi, atau dia akan melakukan apa yang bisa menyelamatkan dia, entah dia jual aset, dia apa kek. Ya, untung ya judi ini ya, situs ini tidak ada yang namanya deposit nyawa ya. Kalau ada deposit nyawa tuh udah banyak yang mati mungkin dari kemarin. Gua gadaikan lah nyawa gua, kurangi 5 tahun gitu kan, atau kurangi 3 tahun biar bisa main lagi. Pasti ditaruhin itu. Cuman nggak bisa aja, kalau bisa itu udah terjadi itu. Mungkin udah banyak yang mati. Kayaknya begitu sih. Iya, kalau dibikin taruhannya dibalik, gak usah materi lah, kehidupan lah. Misalkan, oh ternyata lu dijatain umur sama Tuhan 100 tahun gitu, lu judiin tuh. Ya, kalau mati muda. Ya. Nah, penjudi senekat itu memang. Iya, saking nekatnya Han, maka dia akan melakukan apa saja.
gitu loh. Jadi ya itu tadi, mau sampai kapan kita berada dalam lingkaran ini gitu loh kan. Yang bikin tembok penghalang dalam kehidupan kita ini kan diri kita sendiri. Bagus-bagus jalannya tuh lempeng, nggak ada halangan, ya kita sendiri naruhin bata, naruhin batu, naruhin jurang, Hmm. ya kan? Itu yang terjadi itu loh. Padahal itu hanya halusinasi kita aja gitu loh. Seberat-berat hidup ya kalau dinikmati ya akan terasa nikmat juga meskipun berat ya. Betul. Ya suka nggak suka, mau nggak mau ini sudah kejadian, sudah memang kondisinya seperti ini. Kuncinya ya jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan kembali ke sumber masalah. Ya pelajari aja, pilah-pilah aja satu-satu. Coba kalau perlu ambil pena, ambil kertas tulis gitu loh kan. Hidup gua seperti ini, apa yang bikin ini menjadi seperti ini? Karena apa? Apa? Catetin satu-satu. Judi ini itu ini itu gitu kan. Ya. Jadi sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ya. Mungkin gambarannya seperti itu Han. Iya. Ya. Betul sekali Bang. Abang tadi juga udah keburu turun ya. Ya Bang Hanzo ya. Semoga apa ya, Bang Hanzo nggak kambuh lagi dan semoga besok baik-baik aja, tidak terjadi keributan. Kasih pengertian ya, mungkin abang lebih tahu lah, lebih paham karakter istri abang. Abang harus bagaimana, harus berkata apa. Gini Bang Anso ya, karena gue lebih nyimak lu tadi ya daripada yang turun ini sebenarnya ya. Jangan pernah berpikir melampaui Tuhan. Kadang sesuatu apa yang kita takutkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, kalau dalam garisan hidup lu tidak akan bercerai, masalahnya sebesar apapun lu tidak akan cerai. Kalau memang dalam garis hidup lu akan berpisah, nggak usah masalah judi, masalah upil aja atau kentut yang busuk aja lu bisa cerai. Ya, karena itu sudah ketentuannya gitu loh. Oke ya, mungkin dari gue seperti itu. Thank you Yan. Ya Bang Black.